Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadatu wal khalid. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. وقال عليه الصلاة والسلام idza matal alimu, halaman 57 yang di pinggir. Halaman 57. Baris ke-7 dari atas. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, ujar Sidin, idza mata al-alimu, apabila wafat seorang alim, bakat alaihi ahlus samawati wal ardi, menangislah atau menangisi atas orang alim tersebut oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ahlus samawati wal ardi, jadi penduduk langit itu maksudnya malaikat, sedangkan penduduk bumi itu bukan hanya manusia lah, itu seluruh yang kelihatan di bumi ini tuh, nah penduduk bumi naranya, termasuk yang dalam lautan, termasuk yang dalam tanah, penduduk bumi. Bakat alaihi, menangisi atas orang alim tadi oleh penduduk langit dan penduduk bumi, sab'ina yauman, 70 hari. Itu kematian seorang alim lah, maka 70 hari menangisi langit dan bumi itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, man lam yahzan, barang siapa tidak bersedih, limautil alimi, bagi kematian seorang alim, fahuwa munafiqun, maka orang tersebut, jar Nabi, adalah munafik. Artinya berarti orang tersebut kada katuju urusan agama ini maju. Karena majunya urusan agama itu ada dua unsurnya lah. Pertama, ada orang alim yang mau mengamalkan ilmunya dan menyebarkan ilmunya. Yang kedua, ada orang sugih yang mau mendanai. Jadi itu dua. Dua ini ujar Allah Ta'ala, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Amwalikum minal agniya, ampusikum minal ulama. Nah itu bila dua nintu kadada, maka agama itu kada maju. Nah salah satu yang dua itu ya ulama, lalu mewafat ulama, nah hilang timpang sudah nintu. Berarti kemajuan agama nintu di situ andaknya, kuncinya tujuh kita. Lalu ternyata wafat, berarti kan ada kekurangan di pitangan agama kalau wafat. Nah ternyata kita kada sedih, berarti kada sedih melihat agama kita mundur. Nah itu maksudnya. Maka dipadahkan mun kada sedih melihat agama kita nak itu, berarti termasuk munafik benarannya. Qalaha, Nabi mengucapkan kalimat munafik itu thalatha marratin, 3 kali. 3 kali Nabi mengucapkan itu, artinya ini berbahaya lah. Berarti orang tersebut kada ada cinta lawan agama narannya, kada ada cinta lawan urusan kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, idza matal maitu, apabila mati, wafat seseorang yang wafat, seorang mayit nih meninggal dunia, taqulul malaikatu, maka berucap bubuhan para malaikat mengomentari yang wafat ini. Nah ini siapa aja nih lah, umum. Ujar malaikat, ma khaddama. Nah, ma itu apa maksudnya? Ma khaddama, dia malaikat ini yang wafat ini, nah apa yang ingin bawa,
Artinya kebaikankah, keburukankah? Nah, itu pertanyaan malaikat. Jadi bila cak ibarat kaya anu juai, kaya di Facebook juai bila ada tuh menyongol sesuatu ada yang komennya kala. Nah, sama kayak ini bila wafat seorang manusia, si malaikat komen, jar komen, napa yang inya bawa? Kebaikankah, keburukankah? Ma qaddama. Yang nya angkut ke akhirat tuh nangapa? Yang inya bawa ke kubur tuh nangapa? Kebaikankah, keburukankah? Ma qaddama. Itu pertanyaan komen malaikat kepada si yang wafat tadi. Wa yaqulun nasu, sedangkan komennya manusia pang lain lagi. Manusia ini pindah unik juga sedikit. Jadi ujar si manusia, wa yaqulun nasu ma khallafa. Nah, apa yang inya warisakan? Nah, itu manusia pertanyaannya. Kalau malaikat kan apa yang inya bawa? Karena malaikat kan tahu alam yang sebelahnya ini. Ada kita ini kan alam yang nyata aja kita lihat. Jadi apakah acil amat itu yang diwariskan aja? Nah, yang sebagian anak nih. Nah, itu pertanyaan manusia. Ma khallafa, lamnya bertasydid. Ma khallafa, apa yang ditinggalkan sebagian anak bininya? Itu si manusia itu. Sebab bila yang meninggal ini kada meninggalkan sebagian anak bininya, mengalihi yang hidup, ujian si manusia tadi. Itu. Yang kada diwariskan nih. Jadi itu pertanyaan si manusia. Jadi belain juga lah. Komen tuh belain tergantung pandangannya tuh nah. Tergantung pandangan, tergantung pemahaman. Al-babu tsaminun wa salasun. Al-babu tsamin. Bab yang kedala wa salasuna, bab yang ke-38. Fi pada fadilatil qabri wa ahli, pada menyatakan keutamaan kubur wa ahlihi dan haru-haranya. Ini mirip aja yang tadi juga sama orang Nabi aja. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, al-qabru, bermula kubur itu, raudhatun min riyadil jannah, adalah satu kebun surga dari beberapa kebun surga. Jadi kubur bagi orang-orang yang mukmin, minas sholihin, orang-orang saleh, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, itu kubur itu adalah nangkaya kebun surga. Atau nah ini atau, mudahan kita jangan ini atau ini nah ya, kalau hufratun, satu jurang, min hufarin nar, dari jurang-jurang api neraka. Ini bagi orang yang munafik, kada sempat bertaubat, fasik, menentang Tuhan, wani lawan Tuhan. Nah, menganggap ada yang lebih baik Tuhan daripada selain Allah. Nah, ini maka kuburnya itu hufratun min hufarin nar, termasuk satu jurang dari jurang-jurang api neraka. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, al mu'minu fi qabrihi, bermula orang yang beriman itu fi qabrihi, di dalam kuburnya, fi raudhatin khadra'a, pada satu kebun yang menghijau warnanya. Nyaman dilihat, satu kebun yang hijau ya kita, artinya indah dipandang mata. Nah, ini orang yang beriman. Tunah al mu'minu ba'alif lam, berarti itu bila ba'alif lam itu ditaksis, artinya tidak semua orang yang beriman juga, artinya orang beriman yang memenuhi syarat. Amun ditakuni nyawa beriman ke dalam Allah, beriman ya, ingat situ aja. Tapi kada mau belajar sifat 20, kada masuk di sini. Kada mau belajar fikih bujur-bujur, kada mau juga masuk di sini. Kada mau belajar tasawuf, kada masuk juga. Sebab pakakas beriman, pakakas supaya kita bujur iman tuh 3 fardu ain yang wajib kita pelajari. Dipelajari 3 macam itu, sifat 20, fikih, tasawuf, lalu kita amaliyahkan. Itu disebut al-mu'minun namanya. Amun percaya aja tapi kada mau menuntut ilmu yang 3 ini, itu belum al-mu'minu. Nah, itu namanya pengakuan aja. Maka al-mu'minu bermula orang yang beriman, yang mau menuntut ilmu fardu ain, bagi mitan ma'amalakan, maka fi qabrihi, dalam kuburnya, fi raudhatin khadra'a,
di dalam kebun yang warnanya hijau, kehijauannya kita menghijau nyaman dilihat. Wa yusa'u lahu qabruhu sab'ina dzira'an. Wa yusa'u, dan diluaskan lahu bagi orang beriman tadi, qabruhu akan kuburnya, sab'ina dzira'an, 70 hasta. Beluas kuburnya tadi. Kalau penglihatan si panabokan tuh ingat yang itu tupang sudah. Kada beluas yang kayak itu, cuma penglihatan yang si yang wafat ini luas. Wa yadhi'u, dan kuburnya tadi yadhi'u, tarang benderang. Nah, gitu tuh. Bercahaya-cahaya memancar kubur tadi. Hatta yakuna, sehingga kubur tadi nangka kaya kal qamari, nangkaya bulan, Lailatul Badri, di malam purnama. Oh, tarang kubur, tarang nangkaya malam bulan purnama. Cakap kita ini yang belampu yang berapa ribu watt itu nah. Wah, itu. Bahari kan yang menerang ini bulan purnama aja mentarang benar zaman Nabi itu. Belum ada lagi PLN. Nah, cakapnya ada PLN bisa ya Nabi nyebut PLN. Mukanya 1000 watt ya Nabi. Nah, ya kalau lain zamannya. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, lau seandainya. Nah, jadilah ini amalan supaya kubur kita tadi luas nang kaya surga, tarang nang kaya malam bulan purnama, nang kaya 1000 watt tadi tuh. Amalannya tuh jangan ampih menuntut ilmu yang fardu ain. Itu amalannya. Ini wasiat dari guru kita tuh. Jangan ampih menuntut ilmu. Kalaunya tauhid, memang ada batasannya, pengamalannya yang lawas. Pelajaran sifat 20 itu ada batasannya, pengamalannya yang perlu bimbingan yang lama. Nah, fikih ini pun ada batasannya juga. Yang disebut fardu ain pun ada batasannya. Kadang mesti harus yang berpuluh-puluh tahun belajar fikih, kada. Ingat yang mana cagar digawi aja. Nah, cuma pengerjaannya, pelaksanaannya ada bimbingannya juga. Nah, sedangkan tasawuf beda. Tasawuf ini mulai dari akhil balik sampai wafat. Nah, itu tasawuf. Karena tasawuf ini ilmu hati, ilmu iman. Iman ini ujar Nabi naik turun. Nah, karena iman ini naik turun, supaya naik terus, supaya paling kada tatap dan bertambah-tambah, itu ilmunya yang mendukung untuk itu adalah ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf ini ilmu iman yang menjaga iman supaya tetap stabil aja kita. Jadi kada ada beampihan kalau pelajaran tasawuf nih. Kalau sampai 20 ada beampihnya, tapi pengamalannya panjang, Bang. Nah, fikih nah kayak itu juga ada ampihnya, tapi pengamalannya ada bimbingan juga. Nah, kalau tasawuf ini pelajaran itu ada ampihnya. Sebagaimana kita hidup kada ada beampihan makan, ya kalau tasawuf nah kita juga. Karena tasawuf ini ilmu yang cagar untuk mengetahui apa yang menjadi pemakan hati. Nah, namun kita ampih makan nasi, maulah kira-kira mun masih yang hidup buka, masih yang kawa kajong segala macam ini, maulah ampih makan nasi. Dikirakan kalau wah aku nasi kada makan tapi melapat aja sama aja juga. Ya lapat iya nasi juga, orang lebih jenin tuh. Nah, kadang mau kita kadang mau makan nasi karena hidup. Kayak itu juga hati kadang maunya lapar, perlu makanan juga. Makanan hati ini adalah pakakasnya ya pelajaran tasawuf itu. Sabar, ikhlas, syukur, ridho, itu makanan hati. Maka bila hati tadi kanyang, lamak mungkal kita. Nah, maka disebut sihat iman sempurna. Kayak yang Indonesia ini merdeka yang makan kita jasmani kan 4 sihat iman sempurna ya, kalau ini sihat sempurna iman kayak itu maksudnya sama kayak itu. Nah, la ilaha illallah pian hafal dibaca 10.000, tapi asalnya kada belajar sifat 20, kada belajar tasawuf, maka la ilaha illallah yang dipadahkan menjadi makanan bagi hati itu kada berfungsi. Ada la ilaha illallahnya tapi kada bergizi, kandungan gizinya hilang. Nah, maka la ilaha illallah yang kita sebut tuh harus ada isinya, harus ada nilai gizinya. Nah, nilai gizinya itu ya pelajaran sifat 20, pengembangannya ya tasawuf. Nah, itulah yang menjadi makanan hati. Jadi amal ibadah diantaranya mengucap la ilaha illallah, sembahyang. Nah, itu makanan bagi hati. Tapi amal ibadah yang seperti apa?
yang bapanjana. Nah, yang minimal di amal ibadah tersebut ada yaqdah di hatinya. Bila kada ada yaqdah, berarti gaplah sudah. Bila sudah gaplah itu, naranya gaplah sudah, kada jadi makanan lagi. Jangan heran, ada orang yang hari-hari sembahyang, berzikir, bacaan, berwirid, tapi hatinya masih sedih. Kenapa? Memang hatinya belum makan. Bahkan banget dari sedih, pusang. Pusang ini banget dari sedih. Karena bilanya sudah pusang ini sedikit lagi tak musang. Nah, itu kadakawa dilihatkan enggak ini? Berarti ada sesuatu yang salah. Di mana salahnya? Nah, hatinya belum yaqdah waktu ba'amaliyah tadi. Yaqdah itu kesadaran. Nah, kesadaran apa yang disadarinya? Yang disadarinya pertama apa tujuannya ba'amal, wajib kita sadar. Yang kedua, apa yang dipandang waktu beramal oleh hati nih, apa yang dipandang bukan oleh mata, oleh hati. Mata ini boleh aja picak, ada masalah, tapi hati kada bisa picak. Asalnya orangnya hidup aja, hati itu melihat ajanya. Nah, apa yang dituju oleh hati kita, apa yang dipandang oleh hati kita. Nah, apabila itu bujur, yaqdah naranya sadar. Apabila hati kita berisi tujuan yang salah waktu beramal, apalagi bisi pandangan yang salah waktu beramal, maka amal kita tadi kada menjadi makanan bagi hati. Kada menjadi makanan bagi hati. Nah, ini penting kita tahu nih. Nah, kayak apa caranya supaya tujuan bujur, pandangan bujur, kada ada lain melainkan belajar sifat 20. Nah, itu tuh caranya. Kada kawa kada. Sama kita memang sudah kayak itu. Kawai mau Tuhan hendaknya, mau bujur tapi Tuhan ada hendaknya, itu masalahnya. Nah, kita nih mau hendak ampe haus, kawai mau Tuhan hendak, tapi ya Tuhan minum dulu. Kan kada minum. Sama kita mau hendak paham sifat 20, belajar dulu. Maulah kada belajar. Mau mau Tuhan hendak. Nih masalahnya mulai bahari Allah tuh kadang-kadang mau kita kada menggawi sabab. Nah, kayak itu sababnya dulu. Bahja mun Tuhan hendak biar kada bebini gin ada anaknya. Oh, misal ya kalau tuh buktinya Siti Maryam dasar bujur. Dari sisi akidah bujur, dari segi etikat bujur nang kayak itu. Tapi kan itu Siti Maryam aja kejadiannya kayak itu. Nah, sebagai contoh bahwa Allah Ta'ala yang sebenar-benar memberi bekas bukan laki, bukan bini. Sebagai contoh, cuma satu aja itu terjadi. Nah, mun ada Maryam ini timbul anak itu tuh lain. Bujur Maryam narannya anak pulang nggak ada, tapi ini tuh ada utuh surabi lakinya, ada utuh surabinya. Nah, itu. Nah, jadi amun hendak kita, walaupun kita ibaratnya tuh kada sampai ke final, tapi kita masih di arena perjuangan. Oh, itu. Memang belum sampai ke final. Ibarat tauhid belum sampai ke final, fikih belum sampai ke final, tasawuf makinnya. Tapi kita kada keluar dari arena perjuangan. Artinya tetap menuntut ilmu. Nah, ini jaminan Allah Ta'ala sudah. Jaminan Nabi, jaminan para wali. Orang itu diberi syafaat oleh wali. Nah, seluruh wali-wali memberi syafaat bagi penuntut ilmu nih. Nabi pun yang kayak itu juga. Jadi timbul pertanyaan, kenapa para wali seluruhnya itu walaupun ada patuh wali tolong kita memberi sepatuan kita, asal kita di dalam arena perjuangan. Artinya masih tetap menuntut ilmu dan yang fardu ain. Kenapa? Karena mereka itu mutabah lawan Nabi. Nabi ini memberi syafaat kepada orang yang menuntut ilmu. Nah, sedangkan para walinya mutabahnya itu sempurna, 4 juga. Yang analah itu nah. Ajar Nabi kan analaha ya, kalau Nabi bukan wali gitu juga sama, karena mereka tuh mutaba'ah. Nah, barang siapa kita tadi hendak dimarasi oleh Nabi, dimarasi itu artinya dikasihani dan sekaligus diketujui oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala, oleh para wali, jangan keluar dari arena perjuangan. Nah, yaitu tetap menuntut ilmu. Bila sudah kita keluar dari perjuangan padahal kita belum final, nah maka ujar Imam Syafi'i, orang tadi dalam pandangan Allah sampah. Sampah. Tolap yang sampah. Tahu aja lo kok sampah. Di mana andaknya sampah tuh?
Kada hakun malaikat manak di surga sampah narannya. Di surga tuh kada ada sampah. Nah, kita sudah dinilai Allah sebagai sampah. Nah, kayak apa nih tuh? Jadi hati-hati. Jadi menuntut ilmu tuh wasiat guru-guru kita bahari, jangan baempih menuntut ilmu. Dahulu pian guru paguruan oleh guru sekumpul. Banyak paguruan guru sekumpul tuh padahal tua-tua sudah kayak kuitan guru Wildan tuh. Ya kalau nah, batu pulang yang berkubur yang di Batataya Guru juga itu tuh itu sampai ulun melihat sidin tuh yang begapit hadir ke pengajian guru itu. Nah, jadi sebelah kanan sebelah kiri menggapit sidin mulai rumah sidin menuju ke pengajian tuh, padahal waktu itu sudah hampir 90-an sakumur sidin tuh. Yaitu sidin berjalan nah mendatangi majelis guru sekumpul waktu itu. Nah, napa padahal pun cukup benar sudah sidin tuh alim kada alim lagi al-alamah artinya luar biasa sudah ilmunya, amalnya segala macamnya. Nah, cuma sidin tuh kenapa masih kayak itu? Nah, ini tadi Bang, jaminan Allah kepada para penuntut ilmu ini luar biasa. Nah, itu kayak itu juga orang yang menuntut ilmu, apalagi yang mengajar ilmu. Nah, maginnya guru-guru hidur salam tuh bahari lah ujar sidin pada tuha sudah sidin. Jadi ujar yang bubuhan guru-guru yang masih gagah nih, pian guru biar di rumah aja sudah, karena sidin berjalan kan lambat ya kalau maras melihat tuh nah, biar pian tetap digaji walaupun kada mengajar. Aku aja sidin kada mau penting duit. Aku yang datang ke kelas mengajar nih hendak mati dalam keadaan kada keluar dari arena perjuangan. Nah, itu bahasa ulun aja man itu. Artinya tetap di dalam wilayah ilmu dan amal. Nah, itu tuh yang guru-guru Darussalam tuh kayak itu. Jadi walaupun Tuhan kayak guru Wahab ya kalau perjalanan lambat sih naik ke atas bahari itu. Nah, itu. Nah, ada kita ini maka gagah kada alim pangulir pulang. Nah, ngalihai. Maka biasanya kayak bila kayak itu tuh biasanya lalu hendak diunting oleh Israel aja tuh. Ya Israel awas jadi itu bina kenal pagalangan. Nah. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, ya Nabi, law anna bani Adam, seandainya manusia ini alimu mengetahui kaifa azabul qabri, bagaimana azab kubur itu. Seandainya kita nih tahu kayak apa azab kubur itu melihat, ma nafa'ahum al-'ishu fid dunya, niscaya kada lagi bermanfaat hidup di dunia, kada lagi ma nafa'ahum al-'ish. Maka kehidupan di dunia ini nang kayak ibaratnya berdagang, bisa ambes aku berdagang, bisa mencari tasbih yang kayak bagi kaminting terus aku gendalnya. Nah, cakanya melihat azab kubur nih tuh nah, melihat nang kayak apa luar biasanya nih tuh, yang orang dipukuli di kubur bisa ambil berdagang. Punya pasar tuh sunyi kok. Caka diungkai kisah di kubur tuh nah di pasar, setumat aja anggaplah 5 menit tayangannya bisa sunyi itu pasar. Ada lagi ada juga hikmahnya lah. Kali kita mencari acan ya kalau pulang. Ada juga hikmahnya kita nih kada melihat aja kubur itu nah. Fata'udzu billahil karim min adzabil qabri al-wakhimi. Maka ujar pengarang kitab, ujar musannif, fata'udzu billahil karim min adzabil qabri al-wakhim. Maka engkau hendaknya engkau berlindung dengan Allah dari azab kubur yang wakhim. Wakhim itu yang sangat berat, yang sangat sadis ya kita. Nah, cara berlindung itu ada Nabi malajari, yaitu diantaranya adalah mengamalkan wiritan pagi dan sore. Nah, kayak roti pul atasnya diamalkan. Itu diantara caranya. Ulun hendak berlindung lawan pian Tuhan ya. Yakah ya Tuhan. Inggih ya. Mun ya Tuhan tuh bacaan itu nah, tuh turuti Nabi kok. Nah, kayak itu caranya. Jadi cara berlindung tuh ada caranya. Ada mau yang berlindung gitu aja ada caranya. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, ma min abdin yamurru, tidak ada satu hamba yang lewat bi qabri rajulin, di kubur satu orang laki-laki.
Nah, ada seorang kita nih, lalu di pekuburan itu, pekuburan laki-laki, kana ya'rifuhu, yang waktu di dunia kita tahu pinando orang itu. Jadi kita lewat di pekuburan kawan kita, itu aja tuh pemahamannya. Kana ya'rifuhu fid dunya, kita pinando orang itu waktu di dunia. Fayusallimu alaih, lalu orang tadi memberi salam lawan orang yang dikubur ini, illa melainkan arafahu, orang dikubur tadi pinando, waradda alaihi assalam, waradda alaihi salama, dan inya menyahut lawan salam tadi. Nah ini orang biasa aja tuh, kita bisi kawan patuh di dunia, nah kita lalu di pekuburannya, orang yang di dalam kubur ini kawan kita nih patuh juga lawan kita. Oh adul aja yang di atas tuh. Nah ya patuhnya yang dalam kubur ini anang. Oh adul aja. Cuma kita kadang melihat. Nah dan inya tuh bila kita beri salam menyahut. Asal dengan catatan ada waktu dipukuli. Mun waktu dipukuli kada sempat menyahut mendengarai patuh hai, tapi menyahut kada sempat. Kayak apa menyahut? Mun yang sekali pukul tinggalan ke bumi ke bawah ke ketujuh nih tuh. Kayak apa? Kan sempat menyahut paling asal abung tak gugur langsung. Anak-anak menyahut ke sempat. Nah itu. Jadi yang sempat menyahut itu yang santai, yang kuburnya kayak kebun surga. Jadi coba lihat aja najinya. Oh adol nih lalu nih. Ijahnya. Nah, kenapa ijah ini lalu kada beri salam? Maka dulu di lagi dunia hendak nako aja. Nah, ini dalam kuburnya. Nah kayak itu, amun yang dipukuli dalam kubur tahu aja, tapi kada sempat menyahut salam karena dia sakit juga. Iya juga kan nih semuanya. Ya iyalah halamannya. Baca halaman 57, 58 nah ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, ma min muslimin marra bi qabrin min maqabiril muslimin. Tidak ada satu orang Islam yang melewati satu pekuburan dari pekuburan muslimin, illa qala lahu ahlul kubur, melainkan penduduk kubur itu berucap, tapi kita akan mendengar. Nah pian lalu jaingan ini lalu di pekuburan. Nah maka pekuburan itu berucap, tapi kita akan mendengar. Nah apa ucapannya? Ya ghafil, wahai orang yang lupa. Nah tapi mungkin kita kalau imbah datang di pengajian ini, inya kita lewati pekuburannya, inya kehimungan, tak umpatnya dapat syafaat. Nah ini imbah datang di pasar. Mbah datang di pasar, tadian bejuhur kada, basar kada, parak maghrib, lalu di pekuburan. Nah ini yang sautannya nih, apanya pandirannya. Mungkin kita datang di pengajian nih, kita lewat kuburnya himung benar, tak umpatnya dapat sawabnya aja kita. Nah itu. Kita nih mbah datang di pasar, bejuhur balung, basar balung, maka parak maghrib sudah. Lalu di pekuburan diucapinya oleh ahlul kubur, apa ucapannya? Ya ghafil, wahai orang yang lupa. Nah lupa aja, bejuhur belum, basar belum. Lau alimta ma na'lamu, seandainya engkau mengetahui apa yang kami rasakan saat ini, apa yang kami ketahui saat ini, la niscaya, la dzaba lahmuka, niscaya runtuklah daging-dagingmu dari tulang. Nah seandainya tahu tuh ada kulit lagi yang malapuh, dagingnya runtuk dari tulang. Ladzaba lahmuka ala jasadika, niscaya runtuklah, luluh lantak dagingmu dari jasadmu. Wadamuka ala badanika, langsung karing darahmu dari badanmu. Cakanya tahu. Oh, saking takutannya tuh. Cuma kita ini kada tahu, lo santai ya, biasa aja pulang. Kada ada pindah hendak bertaubat, padahal bejuhur belum, basar belum, nyakul pindah santai ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda. Nah jadilah bila kita lalu di kuburan, bila kita imbah menuntut ilmu, imbah beribadah, imbah berjamaah, itunya himung dapat sawabnya. Tapi bila kita yang dalam keadaan lupa lawan Tuhan, nah inya berucap kayak itu, nyawan itu jah nyamannya tertawa-tawa aja. Jangan tahu long kami rasakan saat ini, bisa karing tubang darah, runtuk tubang daging dari badan, ujar yang ahli kubur ini. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, innal abdal mu'mina, seorang hamba yang beriman. Nah ini hamba yang beriman,
idza wudi'a apabila sudah diletakkan fil qabri di dalam kuburnya, wa uqida jadi dipatak sudah, wa uqida lalu didudukkan. Nah, ya kan mayit ini bila sudah yang dipatak dalam tanah dikubur, talqin sudah bulikan segala macam, nyatu duduk mahadang mungkar nangkir. Sebelum mungkar nangkir datang ada dulu malaikat dua ikung datang. Apa jurang mencik dulu. Pada satu malaikat namanya malaikat Ruman kalau kada salah itu. Nah, yang mencik detail-detailnya ini apa kisahnya dicek dulu, dicatat, catatan hasil cek itu digulung, dikakalungakan, hanya datang malaikat mungkar nangkir. Cak ibaratnya tuh utusan mungkar nangkir dulu yang melihat mencek kita. Cak ibarat ada acara tuh gladi risik dulu. Nah, jadi ada juga acaranya di kubur tuh gladi risik kan. Ada langsung mungkar nangkir datang. Utusannya dulu datang mencek keadaan ini nak kayak apa. Wa uqida didudukan wa qala ahluhu maka berucap orang yang di atas kubur nih yaitu keluarganya, wa aqribauhu kerabat-kerabatnya, wa ahibbauhu orang-orang yang mencintainya, wa abnauhu anak-anaknya. Nah, berucap yang di atas kubur tadi, wa sayyidah oh patuanan kami, wahai si tuan, berarti orang yang di kubur ini orangnya terhormat. Maka dipanggil oleh orang yang di atas tadi terhormat juga. Oh bapak, ya. Oh patuanan. Wa syarifah, ya. Oh yang dikubur wahai yang bapak mulia, ibu mulia. Nah, dipanggil oleh orang yang di atas. Wa amirah, oh si pejabat misalnya. Oh tuan wali kota. Oh bapak gubernur yang misalnya ibaratnya meninggal toh. Gubernur, maka yang bubuhan yang di atasnya menyambat bapak gubernur yang meninggalnya kalau atau bapak wali kota misalnya, kan terhormat nih toh sambatannya. Nah, oleh orang yang di atas lalu berucap mengkaya itu orang yang di atas, qala lahu al malaku, maka berkomentar malaikat kepada yang mati ini di dalam kuburnya. Ujar si malaikat, isma' ma yaqulun, dengarilah nyawa tuh nah apa yang diucapkan bubuhan orang yang mencintai engkau yang di atas tuh. Mendengar kada aja malaikat. Nah, anta kunta sayyidan, engkau dahulu waktu masih hidup sayyidan patuanan. Nah, ujar malaikat nih, tuh buktinya di atas tuh kujakan madakan nyawa tuh tuan tuan tanah, tuan kabun macam-macam. Wa anta syarifan, dahulu engkau di dunia mulia. Wa anta amiran, bahkan engkau dahulu pejabat waktu di dunia. Ujar si malaikat tadi menjelaskan pamandiran orang di atas nih lawan si yang wafat tadi. Lalu qalal mayyitu, berucap yang si mayit tadi. Ujar si mayit, la ya laitahum lam yakunu. Ya laitahum, laita itu sesuatu semoga yang kadang mungkin terjadi itu laita naranya. Angan-angan. Tapi angan-angan itu kadang mungkin terjadi. Laita kalau la'alla angan-angan yang pasti terjadi. Jadi laitahum lam yakunu, yang di atas itu nak ada paham lawan keadaan aku nang kayak ini masih menyambat aku patuanan padahal aku magitir bener jadinya. Nah, cakanya pangan tuh kada usah berucap, cakanya bunyi tuh kadada. Lam yakunu, seandainya mereka yang di atas tuh kadada nyaman juga kada merasai keadaan aku nang kayak ini. Nah, tapi mustahil lah kadada sudah berucap itu di atas tuh. Berarti cagar mati juga maksudnya nang kayak itu. Seandainya yang di atas tuh kada usah berucap nang kayak itu, artinya kada jadi makhluk tuh, kada cagar kada merasai aku nang kayak ini. Nah, tapi itu kan mustahil nih tuh nang kayak itu. Sebab yang di atas tuh kan anak seorang, bini seorang, mentuha misal nih, kawan, ini cagar kayak seorang juga cagarnya. Jadi laitahum lam yakunu, cakanya pangbuannya tuh kadada, tapi itu pernyataan yang mustahil terjadi. Nah, artinya cukup aku aja tuh aja yang kayak ini nah, kayak itu kan. Nah, kadusa yang di atas tuh yang kayak anak bini segala macam, tapi itu mustahil. Nah, ninto. Imbah berucap dan kayak itu payadghatu. Nah, paya adangallah lil majhul gen. Payudghatu daghtatan nyambet ngalih bener nah. Artinya ngalih bener kubur ni nyambet ngalihnya nah. Payudghatu
maka diramuk, digilas dagdatan, satu gilasan, satu ramukan oleh oleh malaikat nih, ada alatnya mungkin tuh, ada alat berat juga mungkin saya bawa kubur nih. Yahtalipu, sehingga yahtalipu tuh hancur. Biha, dengan sebab satu gilasan tadi, satu remukan tadi, adla'uhu, tulang belulangnya. Nah, jadi tulang belulang itu langsung hancur karena gilas tadi. Nah, padahal ini tadi dipandang oleh orang yang di atas mulia, patuanan, pejabat, tapi sekali di dalam kubur, payakhtalifu biha adla'uhu, sekalinya hancur tulang-tulangnya. Adla'uhu itu kalau dari asal tulang igan ini, nah hancur langsung karena gilas. Kenapa bisa kayak itu aja? Nah, di dunianya kada tahu jurusnya. Kalau urusan politik ahli, urusan berdagang ahli, urusan macam-macam ahli, tapi kada ingat urusan agama kada ahli. Nah, ini jadi hati-hati juga lah bukan para pejabat ya kalau. Nah, jangan sampai tampil masih hidup mengaji juga, menuntut ilmu, karena fardu ain itu bukan hanya masyarakat, pejabat pun, polisi pun, tentara pun, seluruhnya pun, bilainya manusia, akhir balik wajib juga belajar. Jangan gak ada belajar. Sifat 20 kada belajar. Tauhid apa fikih kada belajar. Nah, jangan ada belajar. Mantang-mantang pejabat biasanya kada belajar, kada apa-apa ya, rasakan ini di kubur ya kalau. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman ya Nabi. Nah, berarti hadis qudsi ini kalau kayak itu. Ya Isa, wahai Isa, ujar Allah Ta'ala nih, mengisahkan Allah Ta'ala berkisah lawan Nabi bahwa Allah Ta'ala pernah berpandir lawan Nabi Isa, ya Isa, kam min wajihin sobihin, berapa banyak sudah wajah yang bagus, yang baik, yang elok, wa badanin sahihin, dan badan yang sehat, wa lisanin fasihin, dan lisan yang fasih, gadan, tetapi besok, artinya dikubur, artinya di akhirat, besok, baina atbaqin niran, di antara tumpukan-tumpukan kayu api neraka. Nah, berapa banyak orang yang asalnya wajahnya elok, badannya sehat, lisannya fasih, tapi gadan, besok di akhirat, batuyuk badannya tadi di antara tumpukan-tumpukan api neraka. Yasihu, hal keadaannya kuriakan. Nah, hal keadaannya kuriakan. Itu jumlah atau yasihu jumlah fi'il fa'il, tapi jadi jumlah jadi hal. Hal keadaannya kuriakan. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, al-qabru aula manzilin, bermula kubur adalah awalu manzilin, awal-awal rumah, min manazilil akhirati, di antara dari rumah-rumah akhirat. Nah, jadi pamulaan rumah yang kita tempuh di akhirat adalah pakuburan. Wa akhiru manzilin min manazilid dunia, sekaligus menjadi akhir rumah dari rumah-rumah dunia. Nah, semalam kan menyewa di barak Haji Ano, betul belum berpindah ke barak Haji Mahaji Ano, betul berisi rumah, berdiam di perumahan Kacipir, betul sekalinya berdiam pulang di mana di Panarung, sekalinya tak kubur pulang. Nah, makanya terakhir rumah kita di dunia ya kuburan, sekaligus menjadi awal-awal rumah yang di akhirat. Nah, itu. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, al-qabru manzilun, bermula kubur adalah satu kediaman, satu rumah, la budda fihi, yang kada kawa kita hindari, minan nuzuli, menempati rumah tersebut, minan nuzul. Nah, kada kawa kita menghindar. Nah, yang kita kawa tuh mengantisipasi supaya yang cagar kita tempati ini kayak surga. Itu aja lagi. Kayak apa caranya supaya kayak surga? Langkah pertama, menuntut ilmu yang fardu ain. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, siap gerak terserah Anda. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, mata ahadukum,
telah mati seseorang dari kalian, urida alaihi maq'aduhu, lalu diperlihatkan tempatnya, kedudukannya, bil maq'aduhu itu kedudukannya, bil ghadati wal asyi, pagi dan sore. Nah, jadi di kubur itu sudah dalam kubur, karena ini diberikan tayangan, cak berarti film pagi dan sore, timbul kena pagi dan sore, pagi sekali, sore sekali, tayangan. Tayangannya apa? Kan di kubur ini kan belum ada hisab lagi. In kana min ahlil jannah, fa min ahlil jannah. Maka tayangannya itu bila inya memang sudah dasar jada cagar masuk neraka, maka tayangan itu memberi kabar bahwa inya cagar masuk neraka. Maka kelihatan tayangan bidadari, kawai-kawai. Hai bidadari, kawai-kawai no. Betul kamarnya di istana dalam surga kelihatan berarti tayangan tuh pagi sore aja. Lalu orang di kubur ini terhiburnya. Sebab ada tayangan film tentang surga. Nah, apabila filmnya pagi dan sore, bil ghadati wal asyi. Wa in kana min ahlin nar, apabila inya pang dari penduduk injagan masuk neraka nih, min ahlin nar, pa min ahlin nar, maka film itu pun tayangannya tentang neraka. Nah, jadi sebelum masuk neraka sudah takutan tuh. Kenapa? Ketahuan sudah seorang jaga masuk neraka. Nah, itu dikubur. Wa yuqalu hadza maq'aduh, lalu berucap pulang dalam tayangan itu bertulisan ini tempatnya wa kain aja maginnya berucap bisa kayak itu. Nah, hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah, sehingga kaina Allah membangkitkan engkau pada hari kiamat dari kubur, lalu dihisab, akhirnya menempati tempat yang sesuai tayangannya tadi. Kalau tayangannya di kubur yang kisah surga, berarti nya cagar menempati surga. Kalau tayangan di kubur kisah neraka, Dracula, mau kisahnya serang-serang gitu, kubuhan butuh ijo, mau takutan benar, susah ngesut gini ada juga tayangannya nah, itu, nah beri takutan jadi nih. Jadi sudah belum masuk neraka, sudah rasa dalam neraka, karena tayangannya itu, maka pagi sore melihat, nah kasihan ya kalau, maka mungkin ada yang beri syafaat nih nih, maka kita di dunia ini patuh lawan orang alim gak ada. Patuh lawan wali gak ada, yang ada malah misalnya memusuhi lawan orang alim, orang wali. Nah, di sini kita yang cagar yang berbahayanya. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi min mustafa man lil maqasid waghfir lana ma madha wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.